Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifam Akbar Dulian. Saya dari program Magister Sains Manajemen Konsentrasi Keuangan. Izin perkenankan saya untuk mempresentasikan ujian proposal saya yang berjudul Hubungan Struktur Modal dengan Kinerja Perusahaan, Studi Empiris dengan Adopsi IFRS di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Bowo Setiono, SEMKOM, PhD. Latar belakang. Struktur modal suatu perusahaan merupakan campuran dari sumber-sumber pendanaannya dan merupakan salah satu keputusan penting pertama bisnis karena hubungannya dengan risiko dan imbalan. Nah, lalu salah satu masalah inti dalam keuangan dan akuntansi adalah kombinasi utang dan ekuitas yang disebut sebagai struktur modal itu sendiri dan bagaimana potensi pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Dan sebagaimana yang telah diketahui bahwa kinerja keuangan adalah ukuran tertentu tentang seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya ataupun asetnya dalam tujuan memaksimalkan profitabilitas. Nah, lalu perusahaan yang terdaftar di bursa umumnya melaporkan keuangan yang sesuai dengan standar pada umumnya, yang mengacu pada standar internasional, yaitu yang disebut dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) atau yang sebelumnya disebut dengan International Accounting Standard (IAS). Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka menyediakan informasi keuangan yang berkualitas di pasar modal internasional, yang sebagaimana diketahui di Indonesia sendiri menggunakan sistem PSAK atau penyetaraan standar akuntansi keuangan yang mengacu juga pada standar IFRS. Nah, lalu kajian struktur modal terdahulu dilakukan di beberapa negara, khususnya di negara maju dan juga di beberapa di negara berkembang. Nah, lalu bagaimana dengan hasilnya? Adanya beberapa kontradiktif ataupun perbedaan dari berbagai hasil penelitian yang itu tentunya menimbulkan pertanyaan yang lebih lanjut. Lalu bagaimanakah pengaruh struktur modal pada kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Nah, sebagaimana yang saya tinjau, struktur modal terhadap kinerja perusahaan yang sudah dikaji pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan positif ataupun negatif. Seperti misalnya pada penelitian Abdullah tahun 2019 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, seperti pada penelitian Ullah et al. Tahun 2020 menunjukkan adanya hubungan positif, lalu Al-Qayed 2014. Nah, selain itu terdapat juga penelitian atau kajian yang menunjukkan hasil yang relatif berbeda, seperti pada penelitian Nasar et al. Tahun 2016 itu disebutkan bahwa adanya eh, struktur modal terhadap kinerja perusahaan yang berhubungan negatif, dan juga disusul oleh penelitian Nyali tahun 2017 yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Nah, di sini saya mencoba berelaborasi bagaimanakah jika struktur modal terhadap kinerja perusahaan yang ada di Indonesia sendiri. Selain itu, dampak implementasi IFRS dapat dipertimbangkan ketika menginvestigasi hubungan antara struktur modal dengan kinerja keuangan ataupun kinerja perusahaan secara umum. Nah, asumsinya adopsi IFRS akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan baik serta pemanfaatan utang atau pengelolaan struktur modal juga bisa semakin produktif. Bagaimana pendanaan yang bisa mencapai uh, profitabilitas ataupun kualitas keuangan yang baik, dan dengan demikian peran IFRS ini perlu juga ditelusuri dan juga dielaborasi apakah memang IFRS ini akan berdampak langsung terhadap hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan, baik itu dari sisi aspek fundamental maupun dari sisi aspek pasar. Nah, dengan berdasarkan hal tersebut, maka di sini saya merumuskan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah
apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di Indonesia? Lalu yang kedua, apakah adopsi FRS memoderasi hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan di Indonesia? Dan tentunya tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan di Indonesia, dan yang kedua adalah untuk menguji efek moderasi dari adopsi FRS terhadap hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan di Indonesia. Dan di sini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu manfaat akademis, yang tentunya penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan wawasan, khususnya mengenai hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan di Indonesia, serta bagaimana itu pengaruhnya IFRS tersebut pada hubungan antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Dan juga hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan saran untuk para peneliti selanjutnya. Dan selain itu, selain manfaat akademis, terdapat juga manfaat praktis. Yang pertama, diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan bagi pihak-pihak tertentu. Dan yang kedua, bagi pemerintah ini, hasil ini dapat menjadi informasi dan juga masukan untuk perumusan kebijakan ekonomi makro yang efektif. Nah, di sini pada penelitian ini terdapat beberapa landasan teori. Yang pertama yaitu terkait dengan struktur modal tersendiri. Struktur modal merupakan campuran antara hutang dan ekuitas perusahaan. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya mengutip pada penelitian Brigham tahun 2013. Kemudian struktur modal perusahaan yang optimal didefinisikan sebagai struktur modal yang akan memaksimalkan harga sahamnya. Nah, ini kaitannya dengan pasar saham. Selain kaitannya dengan sisi fundamental, di sini juga kaitannya dengan performa pasar perusahaan. Yang ini saya ambil dari Brigham dan Houston tahun 2009. Kemudian struktur modal tersendiri memiliki beberapa teori-teori terdahulu yang menjadi acuan, yang mana teori-teori tersebut yaitu yang pertama teori Modigliani-Miller 1, Modigliani-Miller 2 yang merupakan revisi dari Modigliani-Miller 1, lalu trade-off teori dan signaling teori. Nah, yang pertama, teori Modigliani-Miller 1, studi ini didasarkan pada beberapa asumsi seperti misalnya tidak ada biaya perantara, tidak ada biaya pajak, ataupun tidak ada biaya kebangkrutan. EBIT atau earning before interest tax tidak terpengaruh oleh penggunaan utang. Nah, kemudian pada tahun 1963, Modigliani-Miller merevisi dan kemudian menerbitkan teori Modigliani-Miller 2, di mana mereka melonggarkan asumsi tidak ada pajak perusahaan atau melonggarkan beberapa asumsi-asumsi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, tentunya ini akan lebih sesuai dengan kondisi ataupun keadaan yang sebenarnya. Nah, lalu kemudian trade-off teori. Di sini trade-off teori ini merupakan menetapkan struktur modal yang melibatkan trade-off antara risiko dan pengembalian, yang diantaranya menggunakan lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham, yang dimana ketika adanya menggunakan lebih banyak utang, di situ akan terdapat trade-off, dan juga itu akan meningkatkan risiko yang akan ditanggung oleh pemegang saham. Lalu yang selanjutnya agency teori. Dalam hal teori agensi terdapat beberapa hubungan keagenan, di antaranya seperti pemegang saham dengan manajer pemegang saham, di mana pemegang saham dan manajer pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan manajer itu bertindak sebagai agent. Nah, di situ akan terjadi beberapa fenomena yang disebut dengan agensi teori. Kemudian signaling teori, yang dimana teori ini menjelaskan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajer itu sendiri, atau antara prinsipal dengan agent. Dan juga yang terakhir, pecking order teori menyatakan bahwa leverage meningkatkan persepsi pasar akan nilai, dan itu pada gilirannya menyebabkan nilai perusahaan itu akan meningkat. Dan ini saya kutip dari Myers 1980.
Lalu selanjutnya landasan teori yang mengenai kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan perusahaan ini dapat dicerminkan ke dalam lima rasio. Ini menurut Brigham. Yang pertama yaitu rasio liquidity ratio, lalu asset management ratio, debt management ratio, profitability ratio, market value ratio. Dan juga landasan teori mengenai kinerja pasar. Menurut literatur terdapat beberapa pendekatan analisis rasio untuk mengukur nilai pasar atau performa pasar perusahaan. Yang pertama yaitu price earning ratio, lalu price to book value, market to book value, dividend yield ratio, dan juga dividend payout ratio menurut Brigham tahun 2013. Nah, lalu bagaimana terkait dengan IFRS? Di sini saya menunjukkan lini masa IFRS di Indonesia yang sebetulnya Indonesia itu sendiri sudah menerbitkan standar akuntansi yang dirilis pada tahun 1998 atau 1999. Yang ini terbit pertama kali yaitu EPS Angka 1, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan kemudian itu rilis secara bertahap hingga PSAK ke-50, akuntansi investasi efek tertentu. Nah, standar akuntansi keuangan yang baru itu dibentuk dan diterapkan pada keseluruhan perusahaan, dan tentunya itu secara bertahap. Nah, kemudian pada tahun 2009 hingga 2010 PSAK 1 mulai direvisi pada tahun 2009 hingga PSAK 19 tahun 2019, yang mana revisinya itu adalah mulai mengadopsi IAS 1 atau IFRS. Itu cikal bakal dari IFRS. Yang pertama IAS yang mulai mengadopsi dan juga diterapkan pada perusahaan-perusahaan IPO. Nah, pada tahun 2013 PSAK 1 sampai 19 juga kembali direvisi, dan juga ISAK interpretasi standar akuntansi keuangan 1 sampai 7 tahun 2013 juga direvisi karena memang terjadinya adanya yang dinamika standar pelaporan keuangan yang baik. Dan pada akhirnya PSAK 1 sampai 19 tahun 2013 disahkan pada 1 Januari 2014, dan mana itu untuk menggantikan PSAK 1 sampai 19 tahun 2009, dan kembali ini diterapkan pada beberapa perusahaan-perusahaan IPO. Nah, pada akhirnya tahun 2014 sampai 2015 ini PSAK 1 ya ISAK 1 sampai 7 tahun 2013 ini mulai berlaku efektif pada keseluruhan perusahaan-perusahaan IPO. Ini saya kutip dari Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2021. Nah, lalu bagaimana PSAK dan IFRS sendiri? Nah, di sini saya sajikan perbandingan antara PSAK dengan IFRS, yaitu perbandingan terbit atau rilisnya. Yang pertama PSAK 1 ini terkait dengan penyajian laporan keuangan, dan di mana tahun efektifnya itu tahun 2015, yang ini mengacu pada IAS 1 tahun 2009. Lalu laporan arus kas tahun efektif 2011 ini mengacu pada IFRS IAS 7 1994. Lalu laporan keuangan interim PSAK 3 tahun 2011 ini mengacu pada IAS 34 tahun 1999. PSAK 4 laporan keuangan tersendiri yang ini tahun efektifnya tahun 2015 mengacu pada IAS 27 Year of Life 2009. Dan juga selanjutnya hingga pada yang terakhir yaitu PSAK 73 yang terbaru. Yang ini tahun efektifnya yaitu pada tahun 2017 yang di Indonesia, kemudian mengacu pada IFRS 16, yang dimana IFRS 16 ini rilis pada tahun 2009. Ini saya ambil dari Ikatan Akuntansi Indonesia 2021.
Nah, kemudian selanjutnya mengenai hipotesis. Hipotesis dari penelitian saya, yang pertama adalah rasio total utang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia, baik dari sisi aspek fundamental maupun aspek kinerja pasar. Lalu hipotesis yang kedua, IFRS ini memperkuat pengaruh struktur modal dengan kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Di sini hipotesis yang kedua, saya berasumsi bahwa adanya peran yang memoderasi antara hubungan tersebut antara pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Lalu di sini kerangka penelitian yang pertama yaitu terkait dengan hipotesis satu. Di sini saya menggaris bawah menunjukkan panah adanya hubungan struktur modal terhadap kinerja perusahaan firm performance yang mencakup dua aspek, baik sisi aspek fundamental maupun aspek kinerja pasar. Nah, kemudian selain selain hubungan tersebut adanya peran moderasi IFRS yang di sini yang pada hipotesis 2 saya asumsikan adanya pengaruh adanya memoderasi yang memperkuat hubungan struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Nah, selain itu, adanya variabel kontrol, yaitu yang berupa size atau ukuran perusahaan yang juga dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya, yaitu terkait dengan metode penelitian, data, dan sampel. Nah, yang pertama, sampel sendiri, penelitian ini menggunakan purposive sampling, yang dimana purposive sampling ini langsung terhadap perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, pengambilan data, saya menggunakan OSIRIS dan juga beberapa annual report untuk memperkaya data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Lalu yang selanjutnya, penelitian ini juga digunakan screening, yaitu perusahaan non-keuangan. Nah, kemudian data keuangan dan data market yang lengkap. Yang khususnya ini mencakup pada periode tahun 2009 hingga 2019. Sehingga jika terdapat perusahaan yang datanya tidak lengkap, ya berarti tidak bisa dimasukkan ke dalam data untuk penelitian ini. Selanjutnya variabel. Nah, di sini variabel yang ditentukan pada penelitian ini yaitu yang seperti ROA, ROE, total aset, total debt, size, ukuran perusahaan, lalu dummy IFRS, dan juga PBV, yaitu price to book value. Lalu selanjutnya mengenai metode penelitian, data yang digunakan ini berupa data panel, serta metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi random effect model. Nah, di mana data IFRS ini akan diidentifikasi setiap tahunnya, setiap periode tahunan, dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Hal itu dimaksudkan karena memang perusahaan menerapkan IFRS ini secara bertahap. Ada yang beberapa perusahaan yang menerapkan dari tahun-tahun sebelumnya, atau ada juga perusahaan yang terlambat menerapkan. Nah, sehingga di sini asumsinya perusahaan yang belum mengadopsi atau pre-adopsi, misalnya pada tahun 2009, jika perusahaan tersebut belum mengadopsi IFRS, maka diterapkan dummy variabel senilai 0. Lalu jika perusahaan pasca adopsi, misalnya pada tahun 2009 atau 2019, maka di sini ditentukan dummy variabel senilai 1. Nah, kemudian data akan dianalisis menggunakan regresi ataupun multiple regression pada setiap periode dengan metode generalized least square atau GLS. Metode penelitian di sini yang terkait dengan definisi operasional variabel, yang ini menentukan variabel-variabel pada penelitian ini. Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama terkait dengan variabel dependent, lalu variabel independent, dan juga variabel kontrol. Variabel dependent di sini menggunakan tiga jenis,
variabel ataupun proxy, yang untuk proxy keuangan di sini merupakan yaitu proxy ROE dan juga ROA. Sedangkan untuk proxy kinerja market, penelitian ini menggunakan price to book value. Nah, kemudian selanjutnya untuk variabel independen, di sini yang juga menjadi hal yang sangat vital pada penelitian ini, itu total debt to total asset atau TD. Kemudian variabel IFRS sendiri yang ini merupakan dummy variabel seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika nilai 0 untuk periode sebelum adopsi IFRS dan 1 untuk periode pasca adopsi IFRS. Nah, kemudian variabel independen selanjutnya yaitu TD TD x IFRS ini maksudnya adalah variabel interaction terms, yang dimana jika hasil regresi variabel interaksi tersebut signifikan, maka dapat dikatakan terdapat peran moderating effect antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Nah, kemudian untuk variabel kontrolnya sendiri, penelitian ini menggunakan size, yang dimana size ini diambil dari logaritma total aset, dan ini mengacu dari beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian metode penelitian, di sini penelitian ini menentukan model empiris yang terdiri dari 3 model. Yang pertama, model pertama ini yang menentukan sisi aspek fundamental ROE. ROE sama dengan beta tambah TD tambah size IFRS tambah model interaction term antara TD dengan IFRS. Dan juga model yang kedua, dependent variable ROA. Ini juga merupakan sisi aspek fundamental. Dan model yang ketiga yaitu price to book value. Nah, di sini sisi yang menentukan aspek kinerja pasar antara kinerja pasar, sehingga itu bisa melengkapi hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan. Nah, di sini dependent ROE, return to equity, ROA, return on asset, PBV, price to book value. Dan independennya yang sudah saya sebutkan tadi, TD mewakili struktur modal dari total utang terhadap total aset, total debt to total aset. Lalu size sendiri mewakili ukuran perusahaan atau size, IFRS mewakili variabel dummy IFRS. Nah, ini 0 jika belum adopsi IFRS dan angka 1 jika sudah adopsi IFRS pada periode tertentu. Nah, TD IFRS ini mewakili interaction term atau variabel interaksi untuk menentukan moderasi. Beta 0 mewakili intercept, beta 1 mempresentasikan variabel penjelas, lalu I mempresentasikan variabel cross-sectional, dan T merepresentasikan variabel time series, dan U merepresentasikan error term. Terima kasih. Sekian presentasi dari ujian proposal penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.